menandatangani bahwasanya saya siap untuk ditempatkan di mana saja. Ini tidak hadir. Kenapa sih kok aku bisa ngomong kayak gini? Aku ini siapa gitu ya? Halo Pedias, balik lagi bersama saya Galuh Coksong Brabas di Randompedia gitu. Siap-siap pendaftaran CPNS tahun 2026 ini udah mau dibuka, dan Menpan RB kemarin udah sempat ngumumin ya terkait pembukaan formasi CPNS tahun 2026 ini gitu ya. Dengan adanya 160.000 PNS. Nah itu berarti kalau kita menggunakan prinsip zero growth, ya berarti yang 160.000 itulah yang akan kami rekrut. Dan semuanya udah disiapin matang sama Menpan RB gitu. Jadi kita tinggal ngikutin aja kapan formasi CPNS ini akan dibuka gitu. Tapi jujur ya, jangan coba-coba dulu untuk daftar CPNS tapi kalau kalian belum siap dengan 3 hal ini gitu. Nah, kita akan bahas apa aja sih 3 hal ini gitu. Sebelum kita membahas, kita ngopi dulu guys. Hal pertama yang harus diurus gitu ya terkait pembukaan CPNS ini adalah ya siapin mental gitu. Percaya sama kemampuan sendiri, karena sekarang itu tes SKD atau CAT itu udah sistemnya tuh basicnya transparan dan nggak bisa diintervensi lagi gitu loh guys. Hasilnya akan keluar real time setelah kalian melaksanakan tes gitu. Kenapa sih kok aku bisa ngomong kayak gini? Aku ini siapa gitu ya? Oke, kita flashback dulu gitu. Aku membuat akun YouTube ini dengan video pertamaku itu adalah PNS versus YouTuber gitu ya, tahun 2025 kalau nggak salah gitu kan. Di tahun itu aku udah jelasin beberapa keuntungan jadi PNS dan beberapa keuntungan jadi YouTuber gitu. Dan aku adalah salah satu aparatur sipil negara atau PNS di salah satu kementerian lembaga, yaitu Kementerian Perhubungan, dan dengan formasi pola pembibitan tahun 2019, dan aku lulus di tahun 2023. Penempatan awalku itu ya di sana, di timur di Provinsi Maluku, di Kota Ambon. Tahun 2025 aku masih di Kota Ambon, dan alhamdulillah kemarin ada kesempatan untuk mengikuti salah satu seleksi atau biasa disebut dengan talent pool gitu, dan aku dipindahkan dari Provinsi Maluku di Kementerian Perhubungan yang di pusat, dan alhamdulillah saat ini saya sudah berdinas di Kementerian Perhubungan yang ada di pusat gitu nah guys. Karena ingat ya, satu lagi, karena aku lulus tes seleksi di talent pool, bukan bayar sana bayar sini gitu. Nggak bisa guys, nggak bisa. Kalau kalian masih mengharapkan jalur mutasinya seperti itu, saat ini nggak bisa guys. Hal pertama yang harus kalian siapin itu adalah ya mental kamu sendiri gitu. Ya mental kalian percaya sama kemampuan kalian sendiri. Apalagi saat ini tuh udah CAT itu 100% hasilnya bisa dilihat di YouTube gitu, live streaming. Pas kalian di dalam, orang rumah kalian nggak perlu ke BKN gitu, mereka udah bisa itu ngelihatin hasil daripada tes kalian yang ada di dalam gitu loh. Dan yang kedua ya yang pasti adalah kalian harus nyiapin bisa ngelewatin 3 subtes, yaitu TWK, TIU, terus TKP, dan ini ada beberapa hal yang kalian harus siapin di jauh-jauh hari, karena tes-tes yang seperti itu bukan tes yang tiba-tiba kalian bisa itu, enggak. Tapi tes-tes SKD seperti itu ya tes-tes yang memang harus kalian udah siapin dari awal gitu guys. Karena kalau kalian nggak nyiapin dari awal gitu, saingan kalian tuh udah mulai curi start dari beberapa bulan yang lalu. Dan jangan pernah ngeremehin nilai TKP gitu guys. Meskipun TKP itu nggak ada nilai 0 gitu ya, ada rentan nilainya 1-5 gitu. Dan kalau kalian nggak maksimalin TKP ya kalian nggak bisa untuk nyelesain SKD dengan ambang batas yang udah ditentuin gitu. TKP itu adalah salah satu hal yang paling menggagalkan di SKD guys. Dan yang ketiga, ketika kalian udah lolos di SKD, udah lolos SKB gitu ya kan, kalian harus siap ditempatkan di mana saja, sama kayak saya gitu. Ketika saya lulus di formasi pola pembibitan tahun 2019, saya menandatangani bahwasanya saya siap untuk ditempatkan di mana saja. Ketika saya sudah ditempatkan di Provinsi Maluku waktu itu, ya saya siap-siap saja, dan nggak bisa itu saya jin banding atau ini tidak hadir, nggak bisa guys. Kalian harus siapin mental atas beberapa hal
yang udah aku sebutin tadi gitu loh. Jadi ketika kalian udah lolos sebagai CPNS, perjalanan panjang itu akan dimulai lagi. Belum lagi kalian melanjutkan ke 100% PNS gitu. Karena perjalanan CPNS itu hanya awal gitu guys. Kalian akan menghadapi beberapa rute lagi untuk mendapatkan 100% PNS. Salah satunya Latsar, terus kalian mempelajari 7 core values ASN dan lain sebagainya gitu. Berakhlak gitu kan. Kalian nanti harus pelajari juga di Latsar itu guys. Dan belum lagi jenjang karir dan jenjang jabatan gitu kan, sistem merit dan lain sebagainya itu udah bener-bener harus kalian pahamin. Oke, itu aja sementara waktu itu ya. Untuk kalian beberapa hal yang mungkin bisa ditanya tentang CPNS itu tulis aja di kolom komentar gitu ya guys ya. Dan ya itu aja sementara waktu. Jangan lupa untuk subscribe dan like juga di video channel aku ya guys ya, di Randompedia gitu. Oke. Ya udah kalau gitu selamat malam minggu, karena gue tagnya di malam minggu ya guys. Ngopi dulu. Oke.